Alhamdulillah tadi kita sudah belajar mengenai tingkatan-tingkatan tilawah di dalam Al-Quran. Sekarang ada waktu 10 minit sebelum kita selesai pelajaran ini kepada ananda-ananda semua yang ingin bertanya tentang hal ihwal Al-Quranul Karim, baik kemuliaannya, pokoknya seputar Al-Quran. Kepada ananda-ananda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Ustaz. Naam, Rashid. Ustaz, saya ingin bertanya. Selama ini saya bingung Ustaz, mengapa Al-Quran itu diturunkannya kepada manusia Ustaz? Kenapa tidak juga ke jin atau kepada bangsa-bangsa makhluk yang lain Ustaz, makhluk orang lain? Itu yang saya bingung sama ini Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Naam. Itu tadi pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda Rashid mengenai mengapa Allah itu turunkan Al-Quran kepada al-insan, kepada manusia ini, kenapa tidak kepada jin, tidak kepada haiwan, tidak kepada malaikat, ataupun tidak kepada gunung dan lain sebagainya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia? Pertama sekali tentu kita menjawab dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran nyatakan di dalam surah Al-Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ. Kata Allah, sungguh kata Allah, kami telah memuliakan yang namanya manusia ini. وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنِي آدَمَ. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Nabi Adam AS, katanya Rashid atau ananda semua. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah memuliakan manusia itu bil akal, dengan akal fikiran. Makanya ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhaka, ketika itu Sayyidina Ali berkata kepada anaknya yaitu Sayyidina Hasan, ya bunayya, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya yang paling besar rahmat dan nikmat keutamaan diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu berupa akal. Itu jawaban pertama sekali Ananda Rashid. Selanjutnya, apa keutamaan akal ini? Sehingga Al-Quran nyatakan 49 kali Allah nyatakan di dalam Al-Quran mengenai akal. Allah sebutkan berulang-ulang di dalam ayat Al-Quran mengenai akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini Yusuf Qaradawi menjelaskan di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu berbicara dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Beliau menyatakan al-aqlun itu maknanya adalah menyambungkan sesuatu. Jadi akal ini menyambungkan sesuatu hal di dalam alam bawah sadar kita. Contohnya ketika kita berbicara seperti ini, ataupun contohnya kita lagi minum, kita minum dengan spontanitas. Ketika minum kita ada yang berdiri, ada yang berlari, ada yang duduk. Itu dipengaruhi oleh akalnya. Apabila akalnya itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka la yasraba ahadu minkum qa'iman. Akalnya itu betul, maka dia akan minum sambil duduk, tidak minum sambil berdiri. Maka perintah Al-Quran, iqra'. 2 kali Allah ulang kata iqra' itu tadi untuk supaya kita manusia belajar membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dinyatakan di dalam Al-Quran manusia itu sebagai ulil albab, seorang pemikir tentu membaca Al-Quran. Dengan dia membaca, saudara Rashid dan lain sebagainya, maka antum semua baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran nanti antum berilmu. Dengan berilmu antum beramal. Dengan beramal kalian mendapatkan keberkahan kepada Allah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Bertambahnya ziyadatul ihsan, bertambahnya kebaikan. Mungkin itu saudara Rashid jawaban dari ana mengenai mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia.